Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nisa dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tata niaga pertanian yang merupakan mata kuliah dari pengantar ilmu pertanian. Nah, apa yang dimaksud dengan tata niaga? Tata niaga merupakan semua kegiatan bisnis yang terlibat dalam arus barang dan jasa dari titik produksi hingga barang dan jasa tersebut ada di tangan konsumen. Istilah tata niaga sering juga disebut pemasaran yang bersumber dari kata marketing. Adapun kegiatan tata niaga atau pemasaran meliputi kegiatan pembelian, penjualan, pembungkusan, pemindahan, dan kelancaran arus barang dan jasa. Menurut Bremeyer, pemasaran pertanian adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi di antara usaha tani dan konsumen. Definisi ini menegaskan bahwa pemasaran pertanian terjadi setelah usaha tani dan produksi terjadi pada usaha tani. Definisi tata niaga didasarkan pada konsep inti tata niaga, yaitu pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasan dasar tertentu. Nah, kebutuhan ini tidak dapat diciptakan oleh masyarakat. Kebutuhan ini terdapat dalam jaringan biologis manusia dan kondisi manusia. Kemudian keinginan. Keinginan adalah dorongan-dorongan akan pemuas tertentu dari kebutuhan yang lebih dalam. Kebutuhan ini dipenuhi secara berbeda, itu sesuai dengan keinginan oleh setiap orang. Meskipun kebutuhan manusia sedikit, namun keinginan manusia banyak. Kemudian permintaan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh suatu kemampuan dan keinginan untuk membelinya. Keinginan menjadi permintaan apabila didukung oleh daya beli. Oleh karena itu, perusahaan harus mengukur tidak hanya berapa orang menginginkan produknya, tetapi juga harus melihat berapa yang benar-benar mau dan mampu membelinya. Dan yang kedua, ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada seseorang untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan mereka. Yang ketiga, ada nilai, biaya, dan kepuasan. Nah, nilai adalah perkiraan konsumen akan kapasitas keseluruhan produk untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian biaya. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Dan terakhir, kepuasan. Kepuasan adalah perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Dan yang keempat, pertukaran. Pertukaran adalah perbuatan untuk mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Kemudian transaksi. Pertukaran harus lebih dilihat sebagai suatu proses daripada sebagai suatu kejadian. Dua kebelah pihak dikatakan terlibat dalam pertukaran apabila mereka berunding dan bergerak ke arah persetujuan. Apabila persetujuan tercapai, itulah yang disebut sebagai transaksi. Kemudian kaitannya dengan hubungan, jaringan pemasaran kan terdiri dari perusahaan dengan mana dia membangun hubungan bisnis yang kokoh dan dapat diandalkan. Pemasaran makin bergeser dari mencoba memaksimumkan keuntungan pada suatu transaksi menjadi memaksimumkan hubungan manfaat dengan pihak lain. Nah, prinsip operasi adalah membangun hubungan baik dan transaksi yang menguntungkan akan terjadi. Dan yang terakhir, pasar. Pasar adalah semua pelanggan potensial yang sama-sama mempunyai kebutuhan atau keinginan yang mungkin ingin dan mampu terlibat dalam pertukaran untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Berikutnya, sistem tata niaga dianggap efisien apabila dapat memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak. Adapun fungsi dari tata niaga itu untuk memindahkan barang atau jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi melalui transaksi antar lembaga tata niaga. Adapun fungsinya
Yang pertama ada fungsi pertukaran. Di fungsi pertukaran, semua tindakan untuk memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa. Di dalam fungsi pertukaran terdapat fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Yang kedua ada fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas itu semua tindakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fisik. Adapun bagian dari fungsi fasilitas terdiri dari fungsi standarisasi dan grading, fungsi penanggungan resiko, fungsi pembiayaan, dan fungsi keterangan pasar. Dan yang terakhir ada fungsi fisik. Fungsi fisik itu semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu. Fungsi fisik terdiri atas fungsi penyimpanan, fungsi pengangkutan, dan fungsi pengolahan. Lembaga pemasaran atau lembaga tata niaga. Lembaga tata niaga merupakan badan-badan atau lembaga yang berusaha dalam bidang tata niaga, menggerakkan barang dari produsen ke konsumen melalui penjualan. Lembaga tata niaga pada dasarnya harus berfungsi dalam memberikan pelayanan kepada pembeli maupun komoditas itu sendiri. Adapun peranan tata niaga dalam pembangunan pertanian, yang pertama, tata niaga sebagai kunci pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang. Kedua, tata niaga berperan dalam menjembatani kesenjangan produsen-produsen dalam hal ruang, waktu, informasi, nilai, pemilikan, jumlah, dan keragaman. Yang ketiga, pasar dan tata niaga sebagai salah satu syarat pokok untuk berkembangnya pertanian. Yang keempat, tata niaga berperan dalam menciptakan 4 macam kegunaan, yaitu bentuk, tempat, waktu, dan pemilikan. Dalam permasalahan tata niaga pertanian, banyak masalah yang dihadapi oleh petani, baik yang berhubungan langsung dengan produksi dan pemasaran hasil-hasil pertaniannya. Masalah-masalah khusus yang dihadapi petani dalam tata niaga dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem sosial budaya. Kedua, kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung. Ketiga, jarak antara produsen dan konsumen. Yang keempat, minimnya sarana dan prasarana fasilitas. Yang kelima, harga komoditi yang sering berfluktuasi secara tajam. Yang keenam, minimnya respon dari produsen terhadap permintaan pasar. Dan yang terakhir, minimnya informasi pasar. Kemudian, dalam membahas pemasaran pertanian, itu tidak terlepas dari konsep pasar. Adapun pengertian pasar secara sempit didefinisikan sebagai lokasi geografis di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi barang dan jasa. Kemudian pasar dalam arti modern berarti suatu proses aliran barang dari produsen ke konsumen yang disertai penambahan guna barang baik guna tempat, waktu, bentuk, dan kepemilikan. Perlu kita ketahui mengenai jenis-jenis pasar. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya ada nyata dan abstrak. Kemudian jenis pasar menurut cara transaksinya ada pasar tradisional dan modern. Jenis pasar menurut keleluasan distribusi ada lokal, nasional, daerah, dan internasional. Dan jenis pasar menurut struktur ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.